Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adnan Fauzi, Ahdiansyah, Bagus. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai ke materi, Bapak ingin kalian merapikan itu ya. Baju yang belum dimasukkan itu tolong dimasukkan dahulu ya. Nah, kemudian perhatikan di bawah meja atau bangku kalian jika ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu ya, untuk dibuang. Sudah? Sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini untuk materi kita yang sekarang. Apa materi hari ini anak-anak? Iman kepada malaikat. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui, kita ketahui dulu terlebih dahulu apa saja sih ruang lingkup iman kepada malaikat. Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Kemudian ini yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengetahui tentang pengertian apa itu iman kepada malaikat, kemudian dalilnya apa saja tentang iman kepada malaikat. Yang terakhir itu mengetahui tugas-tugas malaikat. Oke, baik. Yang pertama kita ke pengertian. Nah, yang pertama itu adalah iman. Iman, apa itu artinya iman anak-anak? Ya, iman adalah percaya. Kemudian malaikat Utusan Allah. ya, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya ya. Nah, kemudian pengertian iman kepada malaikat itu sendiri adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat untuk menyampaikan ya perintahnya dari Allah tanpa mengekang perintah darinya. Itu adalah iman kepada malaikat. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kita beriman kepada malaikat? Ada yang tahu hukumnya? Wajib. Ya, hukumnya itu fardu ain atau wajib. Jadi kita harus wajib ya mengimani bahwa malaikat itu ada ya atas makhluk ciptaan Allah. Kemudian sebelum itu kita ke bagaimana ya proses maksudnya bagaimana penciptaan malaikat. Nah, ada yang tahu malaikat itu diciptakan dari apa? Coba Mas Adnan, malaikat diciptakan dari, tahu nggak? Tahu, cahaya. Ya, betul. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya ya. Dan yang selanjutnya yaitu dalil tentang beriman kepada malaikat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Ayat 258. Nah, itu coba kalian dilihat ya. Oh, maaf.
Coba kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasul bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ya itu adalah ayat dari tentang beriman kepada malaikat. Nah, coba kamu ini bacakan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Yang keras ya? Ya, siap. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, itu adalah dalil tentang beriman kepada malaikat. Oke, sekarang untuk nyampaikan dari ini siapa ya? Saya. Iya. Tolong Bapak minta hapuskan kawan tulisnya. Semuanya Pak? Iya, semua. Oke, terima kasih. Nah, bisa kalian lihat ya, tabel di sini itu menunjukkan perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Nah, apa sih perbedaan dari malaikat, manusia, dan jin? Nah, yang pertama itu malaikat gaib ya. Gaib artinya tidak dilihat oleh panca indera kita. Kemudian manusia nyata, dan di situ gaib. Nah, terus apa lagi Pak? Nah, kemudian selanjutnya itu malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian manusia memiliki hawa nafsu. Terus jin juga memiliki hawa nafsu. Nah, ini perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, kemudian kira-kira perbedaannya antara malaikat, manusia, dan jin itu masih ada atau enggak? Masih ya. Nah, sekarang Bapak minta ya salah dua dari kalian untuk menuliskan apa saja perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Angkat tangannya. Ya, dan silakan tuliskan ya. Kemudian habis ini siapa lagi yang mau maju ke depan? Saya Pak. Ya, kamu ya. Ya, terima kasih. Ini perbedaan yang selanjutnya ya. Itu ada malaikat selalu taat
ada yang durhaka. Kemudian kalau jin selalu durhaka. Kemudian kalau malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, manusia berjenis kelamin, dan yang selanjutnya jin berjenis kelamin. Oke, silakan dilanjutkan untuk Mas Ani. Ya, terima kasih untuk yang sudah masuk ke depan. Kita beri tepukan dulu untuk yang sudah berani masuk ke depan. Nah, ini perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah Paham ya? Ya. Terus yang selanjutnya kita sudah mengetahui perbedaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui nama-nama malaikatnya ya. Oke. Kira-kira malaikat itu jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu atau enggak? 10. Ya, jumlah malaikat itu ada 10. Itu yang wajib kita ketahui ya. Kemudian nanti Bapak bagi kelompok ya, 2 kelompok saja untuk menyebutkan nama dan tugas malaikatnya masing-masing. Oke, saya bagi kelompok. Kamu bagus ikut ke Adnan ya, itu. Nah, untuk kelompok yang pertama, kamu tolong cari 5 nama malaikat ya beserta tugasnya. Berarti urut runtutan ya. Runtutan 5, terus selanjutnya 5. Oke, silahkan kalian salin dulu. Kita cari terlebih dahulu ya. Gimana? Ada yang masih bingung atau enggak? Kalau masih ada, ditanyakan. Kamu Mas Bagus sudah paham atau belum? Sudah ya, pintar. Ditulis Pak, kalau gimana? Nggak usah, nanti kalian menyebutkan saja ya. Kalian berdiri terus menyebutkan nama dan tugasnya. Sudah selesai atau belum? Belum ya. Oke, silakan disusunkan dengan kelompoknya. Sudah ya. Oke. Untuk yang kelompok pertama, silakan kamu berdiri ya, berdiri terus sebutkan nama malaikat dan juga tugas dari malaikat tersebut. Ya, silakan. Untuk yang pertama dari malaikat. Yang pertama dari malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail memberi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel mencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat Mungkar menanyai di dalam kubur. Ya. Jadi, silakan dok. Jadi tadi nama malaikat yang pertama itu adalah Jibril. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail. Mikail itu tugasnya memberi rezeki. Kemudian yang ketiga Israfil. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kemudian yang keempat Israel, yaitu malaikat mencabut nyawa. Dan yang kelima malaikat Mungkar, yaitu tugasnya menanya di dalam kubur. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 2 ya, untuk melanjutkan nama malaikat dan tugasnya. Silakan. Satu, malaikat nakir tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Ya. 2, malaikat rokib tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Ya, terus
3. Malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk manusia sesama hidup. Ya. 4. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. 10. 5. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, itu namanya malaikat yang ke-6 dan seterusnya. Jadi yang ke-6 adalah malaikat nakir ya, bagi juga menanya di alam kubur. Terus ada malaikat raqib yang tugasnya mencatat amal baik. Kemudian atid tugasnya mencatat amal buruk. Kemudian yang ke-9 malaikat malik tugasnya menjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat ridwan. Nah, itu adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, kadang itu banyak orang beranggapan bahwa misal kalau berbuat tidak baik ya maupun baik itu kadang-kadang dirinya itu merasa yakin ya benar bahwa apa yang dilakukan itu tidak dilihat oleh orang lain. Nah, padahal secara tidak langsung itu mereka diawasi oleh kedua malaikat, yaitu malaikat apa coba yang selalu mengawasi perbuatan manusia. Ya, malaikat raqib dan atid. Jadi apapun yang kita perbuat dan dimanapun, meskipun tidak ada orang yang melihat, itu bakal dilihat oleh malaikat raqib dan atid yang tugasnya adalah mencatat amal baik dan buruk. Itu ya nama-nama dan tugas dari malaikat. Nah, mungkin materi untuk hari ini cukup sekian ya. Jadi kesimpulan dari beriman pada malaikat itu artinya kita meyakini ya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah darinya ya tanpa melakukan dari perintah Allah. Itu ya makna iman kepada malaikat. Nah, mungkin dari materi kali ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, kalau tidak ada, Pak Guru memberi tugas pada kalian ya untuk dikerjakan di rumah. Tolong yang tiket dihapus. Jadi untuk tugasnya yaitu kalian menulis ya tentang yang pertama kalian catat dulu. Yang pertama itu soalnya adalah mengapa manusia selalu berbuat salah maupun tidak, sedangkan malaikat tidak. Kemudian yang kedua, tuliskan dalil beserta ayatnya ya yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Nah, itu ya. Kalau beri soal 2 saja untuk nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan ya terlebih dahulu. Sebelumnya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.